Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan membahas soal-soal asesmen kompetensi minimum, ya, materi ketidakpastian dan peluang. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini. Ini adalah jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta ya, hasil sensus penduduk tahun 2010. Ya, ada beberapa kabupaten di sini ya, dengan jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya. Nah, pada tahun 2010 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi pemandu di Taman Pintar. Pada saat yang telah dijadwalkan, seorang asal DIY mengajukan lamaran dan saat ini sedang mengikuti wawancara. Setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seseorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar adalah perempuan dan berdomisili di Sleman. Benarkah? Dan jelaskan. Oke, kita perhatikan. Kalau kita lihat ya, ini kesimpulannya pelamar itu perempuan dan berdomisili di Sleman. Ya, kalau menurut saya ini adalah benar ya. Kenapa bisa benar? Yang pertama, karena di Sleman itu jumlah perempuannya lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain. Jadi kemungkinan besar ya pelamar yang sedang melakukan wawancara adalah yang perempuan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini. Masih ya tabel yang menyatakan jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta dan ini sebaran ya di beberapa kabupaten tentang jumlah laki-laki dan perempuan. Oke, ada beberapa pernyataan yang kita akan cek nilai kebenarannya. Yang pertama, jika pelamar tersebut ternyata berdomisili di Bantul, maka tingkat ketelitian tertentu peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar. Kita lihat ya, yang di Bantul ini, kamu perhatikan jumlah laki-laki ya dan jumlah perempuan itu hampir sama ya. Berarti kita bisa simpulkan benar peluangnya itu sama besar. Oke, berarti ini benar pernyataan pertama. Pernyataan kedua, peluang pelamar tersebut mahasiswa perempuan dan berdomisili di kota Yogyakarta lebih besar katanya. Karena persentase perempuan di kota Yogyakarta lebih besar. Kamu perhatikan, perempuan di kota Yogyakarta itu 209 ya. Nah, ini lebih kecil dari semua daerah. Nah, sudah jelas, pernyataan ini bernilai salah. Oke, pernyataan ketiga, kemungkinan pelamar tersebut laki-laki, ya laki-laki dan berdomisili di Gunung Kidul. Paling besar karena luas daerah paling besar yaitu 46,63. Nah, ini tidak berpengaruh ya luas daerah itu. Kamu lihat laki-laki di Gunung Kidul. Nah, kalau kamu perhatikan laki-laki di Gunung Kidul ini ya tidak paling besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki di kabupaten yang lain ya. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Oke, yang keempat, nilai kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di kota Yogyakarta paling kecil. Ingat ya, ini paling kecil karena presentasi penduduk kota Yogyakarta paling kecil. Laki-laki kamu perhatikan di kota Yogyakarta. Ya, dia paling kecil. Maka kemungkinan persentasenya juga paling kecil. Berarti pernyataan yang keempat bernilai benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini masih dengan informasi yang sama ya. Nah, kemudian ini ada informasi lagi. Pada saat wawancara berlangsung, di luar ruangan terdapat 3 orang pelamar lain. Semuanya akan dipanggil masuk satu demi satu. Pelamar yang telah diwawancara segera keluar dari ruangan tersebut. Manakah peluang yang paling benar? Nah, kamu perhatikan ya. Untuk pernyataan yang A, pilihannya A, peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk adalah 1/4. Sini udah salah ya, karena orangnya saja ada 3. Kalau mau peluangnya 1/3. Oke. Yang B, peluang pelamar kedua untuk dipanggil masuk 2/3. Nah, ini juga salah ya. Kalau mau setelah peluang orang yang pertama 1/3, yang kedua itu 1/2, harusnya 1/6. Kemudian yang ketiga, peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk adalah 1/3. Ya, ini yang paling tepat ya, karena
dia di awal, jumlah orangnya masih 3, maka peluangnya benar 1/3. Jadi pernyataan yang benar, peluangnya adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan informasi berikut ya, masih dengan jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta ya, untuk seleksi penerimaan menjadi pemandu di Taman Pintar ya. Kemudian ini ada ada informasi lagi, tanpa memperhatikan jenis kelamin pelamar yang sedang diwawancara, peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, kemudian Gunung Kidul, Sleman atau Kota Yogyakarta adalah berapa? Nah, kalau kamu perhatikan ya, ini yang disebutkan adalah semuanya adalah kabupaten-kabupaten yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Berarti kalau kita ditanya peluang pelamarnya tanpa memperhatikan jenis kelamin, jelas pelamarnya peluangnya adalah 1, karena semuanya bisa saja terjadi. Karena di sini disebutkan semua kabupaten tanpa memperhatikan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya, jadi peluangnya adalah 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi berikut ini ya. Amel mengunduh bagan pertandingan sepak bola di babak perempat final. Ya, ini kamu perhatikan, ini bagan ya pertandingannya dan ini adalah prediksinya ya. Nah, kalau kamu perhatikan ya, Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola. Nah, berikut adalah tabel-tabelnya. Nah, untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuatnya. Nah, ini ya, jadi tabel yang dibuat oleh Amel. Sedangkan untuk babak selanjutnya yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama, yaitu 50%. Oke, kita lihat ini ada beberapa pernyataan yang akan kita cek nilai kebenarannya ya. Oke, yang pertama, peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Perhatikan ini tim Uruguay, peluangnya adalah 0,3, kemudian Kroasia peluang menangnya 0,5. Nah, jelas salah ya, tidak sama besar, lebih besar Kroasia. Berarti ini pernyataan salah. Yang kedua, peluang tim Prancis untuk menang pada babak perempat final ya, ini lebih besar ya dibandingkan tim Brazil. Nah, Prancis itu 0,7, Brazil 0,6. Oke, berarti ini pernyataan yang benar. Yang ketiga, jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Ya, kamu perhatikan tadi untuk babak perempat final ini prediksinya ya. Kemudian untuk babak semifinal juga berbeda yaitu 50%. Berarti pernyataan ini benar. Oke. Di antara semua tim yang akan bertanding di babak perempat final, Inggris mempunyai peluang yang terbesar dibandingkan tim lainnya. Memperhatikan peluang Inggris, kita lihat Inggris ini 0,8. Kalau kamu perhatikan dari peluang menang ini, ya Inggris merupakan tim yang paling besar peluang menangnya. Jadi pernyataan ini benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan informasi soal berikut ini masih tentang pertandingan sepak bola ya. Nah, berdasarkan data pada bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Perancis untuk menjadi juara dunia adalah berapa? Nah, sekarang kamu perhatikan, Perancis untuk menang perempat final itu 0,7 ya. Berarti peluangnya yang pertama adalah 0,7 atau bisa kita tulis 7/10 ya. Saya tulis di sini 7/10. Nah, kemudian kita kalikan peluang menang di semifinal dan final itu sama, 50%. Ini bisa kita tulis 0,5 atau 5/10 ya. Nah, berarti ini saya tulis 5/10 dikali 5/10. Berarti kalau kita kalikan nih ya, ini adalah 175/1000 ya. Atau sama dengan 0,175. Berarti peluang Prancis untuk menjadi juara dunia adalah 0,175 atau yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan informasi berikut masih tentang pertandingan sepak bola ya.
Nah, ini tabel ya perempat final yang dibuat oleh Amel. Kemudian seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brazil akan menjadi juara. Nah, benarkah prediksi tersebut dan jelaskan alasannya. Nah, kita cek dulu ya peluang Brazil untuk menjadi juara. Di perempat final 0,6, berarti peluangnya 6/10. Kemudian di semifinal ini 50% atau 5/10, kita tulisnya ya, 5/10. Di final juga 5/10. Berarti ini kalau kita lanjutkan menjadi 150/1000. Ya, berarti 0,15. Nah, ini adalah peluang Brazil menjadi juara. Peluang Brazil juara ya. Berarti kalau kita cari kebalikannya itu peluang ya Brazil yang tidak juara, ya kita tidak juara, berarti tinggal kita kurangin 1 dikurang 0,15 yaitu 0,85. Nah, jadi pernyataan ini kurang tepat ya. Nah, tapi bisa saja Brazil menjadi juara, nah, tapi peluangnya sangat kecil, yaitu peluangnya cuma 0,15. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan masih informasi yang sama ya tentang pertandingan sepak bola. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek beberapa pernyataan ya. Yang pertama, peluang Rusia dan Kroasia untuk menang dan menjadi juara dunia adalah sama besar. Kamu perhatikan untuk di perempat final, Rusia dan Kroasia ini peluangnya sama. Sedangkan di semifinal dan final pasti juga sama ya. Berarti bisa langsung kita simpulkan peluang mereka sama besar. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Oke, sekarang pernyataan kedua, peluang Swedia dan Belgia bertemu di final adalah 0,2. Nah, kita cek dulu ya untuk peluang Belgia misalnya. Ya, peluang Belgia untuk sampai ke final, nah, kamu perhatikan peluangnya, berarti kan di perempat final Belgia itu peluangnya 4/10, ya. Kemudian lolos ke semifinal, untuk ke final peluangnya 5/10. Berarti ini kita tuliskan ini adalah 20/100, sama dengan 0,2. Sekarang kita cek peluang dari ya Swedia ya, peluang Swedia kita cek. Nah, dia di perempat final Swedia itu 2/10, kemudian di semifinal peluangnya 5/10. Berarti ini sama dengan, kita lanjutkan, ini 10/100 atau sama dengan 0,1. Nah, ingat kalimatnya dan ya, berarti peluangnya itu kalau kita lanjutkan jadi 0,2 dikali 0,1. Berarti peluangnya 0,02 harusnya. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga kita perhatikan. Peluang Prancis dan Inggris untuk menjadi juara dunia adalah 0. Wah, ini jelas salah ya. Udah pasti sekali karena semuanya mempunyai peluang yang ada, bukan 0 ya. Berarti ini pernyataan yang salah. Pernyataan yang keempat, peluang Uruguay atau Brazil maju ke babak semifinal adalah 0,72. Ya, sekarang kita cek dulu ya peluangnya Uruguay. Peluang Uruguay ya untuk sampai babak semifinal kan kita lihat ya. Ini adalah 0,3. Sedangkan peluangnya Brazil untuk sampai ke babak semifinal, lolos dari perempat final, itu 0,6. Nah, ini kan menggunakan atau ya, berarti ditambah 0,3 tambah 0,6. Harusnya 0,9. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan asesmen kompetensi minimum, numerasi, ketidakpastian dan peluang telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.